Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Sungguh kalau pagi hari ini kita masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kita masih bisa bernafas, semua karena anugerah Tuhan dan tentu juga karena kita menjaga hidup kita. Karena sekali lagi hidup 100% di tangan Tuhan, tapi 100% juga di dalam tangan kita. Oleh sebab itu, mari terus kita gunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup ini untuk hidup kita berdampak dan grafik rohani kita semakin hari semakin meningkat, bukan semakin menurun, karena kita tidak tahu kapan waktunya tiba bagi kita. Dan biarlah Tuhan terus menyertai kita dengan kasih karunia-Nya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu, perlindungan, penjagaan, penyertaanmu sepanjang malam dalam tidur kami. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Tuhan ingatkan kami setiap hari bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah dan kesempatan. Sehingga kami tidak menyia-nyiakannya dengan perkara-perkara duniawi. Tetapi kami mempergunakan hidup kami sepenuhnya untuk memuliakan nama-Mu, untuk kesenangan hati-Mu, bukan kesenangan daging kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Biarlah semakin hari kami boleh semakin mengasihi Engkau. Sebab sekali lagi kami bersyukur kalau kami boleh hidup hari ini. Itu semua karena kemurahan. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
masih boleh hidup hari ini. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Kami angkat tangan kami memandang padamu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Sebab tidak ada Allah selain Engkau Tuhan. Yesus, 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 terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah. Engkau satu-satunya Allah. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur,
nama-Mu Tuhan, dan pujilah nama-Mu. Biar sepanjang umur hidup kami, hati kami menyembah kepada-Mu, maka kami terus memandang hanya kepada-Mu. Sebab Engkaulah satu-satunya kebenaran dan hidup. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Berikanku
bersyukur Engkau memberikan hidup bagi kami. Bukan hanya sebatas hidup secara jasmani, tapi Engkau memberikan hidup, memberikan zoe, yaitu hidupmu sendiri bagi kami. Engkau menebus hidup kami dari cara hidup sia-sia yang menuju kepada kebinasaan. Engkau berikan hidup yang kekal di dalam kasih karunia-Mu, sehingga hidup kami tidak sia-sia dan tidak berlalu begitu saja, tapi Kau jadikan hidup kami berarti. Sebab itu kami bersyukur buat hidup yang Kau beri sampai hari ini, dan kami tidak mau menyia-nyiakan untuk perkara-perkara yang fana. Kami tidak mau menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang hanya menyukakan daging kami, memuaskan jiwa kami. Tapi kami mau mempergunakan seluruh hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu dengan apapun yang kami kerjakan. Baik dalam hidup pribadi kami, hidup rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Biarlah semuanya kami lakukan untuk Engkau. Sebab segala sesuatu itu dari Engkau, oleh Engkau kepada Engkau. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur kami boleh mengawali hari kami setiap hari bersama-Mu, menjalaninya bersama-Mu. Bapa, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu, supaya firman-Mu menerangi jalan-jalan kami. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami taat, setia, tekun melakukan firman, sehingga hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Buyung. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kita sehingga bisa bangun pagi ini dengan kondisi tubuh yang sehat. Saya cukup terkejut begitu masuk Zoom ada berita dari Pak Heri bilang anak Pak Aceh meninggal. Memang tubuh yang gemuk ini harus dikuruskan. Cuman yang terkadang daging kita ini kan lemah, padahal saya percaya kita semua itu mengerti bahwa makan enak itu cuma sejengkal aja. Turun ke sana ya seperti firman Tuhan ngomong apa masuknya ke jamban gitu. Kita kembali ke sharing firman pagi ini. Terima kasih juga bersyukur saya dikasih kesempatan lagi untuk boleh sharing firman Tuhan pagi ini. Firman Tuhan pagi ini kita ambil dari Roma 14 ayat 13 sampai 23 dengan judul perikop jangan memberi batu sandungan. Saya akan bacakan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itu, itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu tidak berdasarkan iman ialah dosa. Saya berulang-ulang dari kemarin saya baca perikop ini, ada beberapa hal yang saya dapat. Hal pertama itu di ayat 13, Tuhan mengingatkan saya secara pribadi untuk jangan menghakimi lagi. Saya teringat dulu sebelum saya bertobat, kalau saya renungkan, saya adalah penghakim yang luar biasa. Bahkan saya merasa saat ini kalau dulu saya review kembali, saya percaya itu karena latar belakang keluarga saya, papa saya itu poligami, sehingga membuat saya ini terluka. Jadi selalu memiliki pandangan yang negatif terhadap orang lain, sehingga saya menjadi penghakim yang luar biasa. Hari-hari yang saya lihat waktu dulu, begitu papa saya pulang itu ribut berantem sama mama saya. Itu yang saya menjadi dasar kepercayaan saya bahwa sebelum saya bertobat itu kacau sekali gitu. Minder, selalu menjadi penghakim, berpikiran negatif sama orang lain. Itu yang saya alami. Tapi pagi ini saya lihat di ayat 13 ini ya Tuhan mengingatkan saya, terkadang pada saat saya lemah itu kalau ada karyawan atau apa saya mulai memiliki pikiran negatif. Tetapi ya bersyukurlah pagi ini saya diingatkan kembali untuk jangan menjadi hakim lagi. Itu yang saya dapat untuk pribadi saya. Dan aplikasi yang saya dapat di pagi ini itu yaitu mulai dari ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang saya dapat. Jadi yang Tuhan ingatkan saya secara pribadi pagi ini adalah soal kerajaan Allah, yang bukan soal makanan dan minuman, tetapi apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi yang saya dapat, kalau dulu itu menjadi seorang penghakim, pada saat kita menjadi penghakim, kita mempunyai pikiran yang negatif terhadap orang lain, otomatis hati kita pasti tercemar. Kita merasa kita paling benar. Tetapi di sini diingatkan, bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Kebenaran yang saya dapat di sini adalah apa? Kebenaran, satu hal yang benar itu bukan menurut saya benar, tetapi apa? Firman Tuhan. Karena hanya satu-satunya firman Tuhan itulah yang merupakan kebenaran dalam hidup setiap kita. Nah, hal kedua di sini dibilang sukacita. Kita mau bersukacita atau tidak itu pilihan. Kita diperhadapkan pada pilihan. Kita mau berpikiran negatif terhadap orang lain, secara otomatis pada saat yang bersamaan juga sukacita kita pasti akan hilang. Tetapi percayalah, kita mampu melakukan kebenaran dan menggapai damai sejahtera
Tuhan itu hanya harus mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap kita. Itu yang saya dapat pertama. Di ayat 19 kembali diingatkan kembali kita. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna dan saling membangun. Hal kedua yang saya dapat di sini bukan saling menghakimi saya nih atau kita semua, tapi kita harus apa? Saling membangun. Kembali di sini diingatkan kembali kita harus apa? Mengejar damai sejahtera itu. Karena damai sejahtera pada saat saya bertobat, orang Kristen selalu mengatakan nggak ada yang di agama lain tuh nggak ada damai sejahtera itu yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma, hanya di dalam Kristen. Jadi damai sejahtera juga diingatkan nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli damai sejahtera dari Tuhan yang Tuhan curahkan untuk setiap kita orang yang percaya, tidak dapat dibeli dengan uang. Artinya yang saya dapat, saya selalu ngobrol sama teman-teman saya kadang pada saat malam kita ngopi atau apa. Pada saat itu tantangan atau proses dalam hidup kita, baik itu bersama orang yang ada di sekeliling kita dihadapkan pada satu konflik, damai sejahtera itu kita mau pilih, mau hilang atau tetap ada di dalam kita. Saya selalu ingatkan mereka, pada saat kamu hilang damai sejahtera kamu, karena masalah yang sedang kamu hadapi, saya bilang dengan uang berapapun, dengan masalah yang kita review kembali itu tidak akan kembali lagi. Mau berapa juta kamu mau beli damai sejahtera itu tetap tidak bisa kita dapat. Karena di sini kembali diingatkan, damai sejahtera itu hanya ada di dalam Kristus. Itu hal kedua. Dan di ayat 20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan, segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang yang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Hal ketiga ini yang saya dapat ini, saya kembali ingat itu rendang babi. Diingatkan yang begitu viral tentang rendang babi gitu loh. Kalau mau dilihat, pada saat mereka lakukan itu terhadap kita, otomatis mereka menjadi batu sandungan bagi kita. Ya kalau kita nggak makan ya biarin aja kita nggak makan. Makanya saya juga ingat kembali kalau kita nggak boleh makan ya seperti di berita-berita lihat ya somai itu kan dari babi gitu. Bakpao juga dari babi kan. Tapi pada saat mereka bikin somai dari ikan, dari udang ya, yang pemilik pertama kali asal somai itu kalau mau protes kan jadi kacau dunia ini. Jadi saya kembali diingatkan tiga hal ini, ya kita hidup tetaplah seperti di ayat 14, saya kembali, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Jadi ya semua makanan itu ya halal kalau kita makan dengan ucapan syukur. Ya, saya lihat dari ayat ini itu terus diceritakan tentang makanan, dan makanan gitu. Jadi satu hal yang saya dapat lagi, seperti di firman Tuhan mengatakan, apa yang masuk itu kan tidak najis gitu. Tetapi apa yang keluar dari lidah bibir kita nggak makan babi, tapi keluar babi, itu yang najis gitu. Jadi saya rasa pagi ini 4 hal itu yang saya dapat. Mungkin teman-teman lain ada dapat sesuatu, mungkin bisa di-sharingkan. Terima kasih Pak Heri, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Buyong. Mungkin ada teman-teman yang lain mau tambahkan sesuatu lebih dulu sebelum saya sampaikan ulas ulang apa yang Pak Buyong tadi katakan. Ya. Oke, Bu Mirianti silakan. Ya, nah, tadi sempat disinggung oleh Pak Buyung ya, kalau makanan itu hanya sejengkal gitu ya, masuk dan keluar ke jamban. Tapi begini Bapak Ibu, kita harus tahu juga bahwa makanan itu berpengaruh pada tubuh jasmani kita ya. Kalau kepercayaan kita sih enggak, pasti karena kita mengucap syukur untuk setiap apa yang kita makan. Namun Bapak Ibu,
ini pengalaman dan apa yang dialami oleh suami saya ini untuk sakitnya ini kan ternyata ada plak ya namanya apa ya, kerak dalam pembuluh darah. Nah, kerak dalam pembuluh darah itu terjadinya nggak cuma seminggu, 2 minggu, sebulan Bapak Ibu, tapi itu bertahun-tahun. Ya, jadi Tuhan itu baik. Memang kita juga menurut firman Tuhan, kita makan apa saja dengan ucapan syukur. Tapi kalau tidak berguna untuk tubuh kita, ya baiklah jangan banyak-banyak makannya. Ya. Banyak apa racun di luar kita ini ya. Jangan dimakan racun ya. Karena tubuh kita ini memang tubuh jasmani ini juga harus dipelihara Bapak Ibu. Bukan cuma kehidupan rohani yang kita pelihara, tapi tubuh jasmani juga. Makanya ada dokter ya, dokter jasmani. Saya dapatnya itu ya Bapak Ibu, karena pengalaman kami. Sekarang saya juga mau mendetoksifikasi, mengeluarkan racun dalam tubuh saya. Saya mau ikut pola makan suami saya yang sudah diatur dari dia berobat kemarin. Nah, nanti saya juga bersaksi makanan apa-apa saja yang mulai kami lakukan, makan untuk menghilangkan racun. Ya Pak. Ya, supaya makan sehat semua ya, biar panjang umur. Amin. Ya Dan Pak. seperti Pak Boyong bilang, makanan itu enaknya kan cuma sejengkal dari mulut sampai leher. Leher ke bawah bikin penyakit kalau berlebihan. Apalagi kalau memang makanan-makanan itu makanan, ya itu tadi istri saya ngomong itu makanan enak biasanya. Makanya belajar makan sehat. Atau kalau masih mau makan secukupnya. Ya, jadi dalam hal ini bahkan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan ya, seperti Pak Boyong tadi katakan, ini kan lanjutan dari perikop yang saya salah hari Senin kemarin saya kupas. Jadi jangan sampai hanya gara-gara soal makanan kita menghakimi, dan hari ini kita diajari jangan sampai jadi batu sandungan. Artinya begini, kalau kita mau makan sesuatu dan itu ternyata jadi batu sandungan untuk orang kenal Tuhan, ya udah lebih baik nggak usah dimakan. Jangan mentang-mentang enggak, masalah terserah lah. Kamu makan nggak makan itu kan urusan kamu. Aku suka makan, aku makan. Nah, tapi ayat firman Tuhan pagi hari ini menjelaskan lebih lagi, bukan hanya kita menghakimi, nggak boleh, tapi juga jangan sampai jadi batu sandungan. Memang sepertinya kalau kita lihat kok jadi nggak enak ya hidup kami ya, kok diatur oleh keadaan orang lain. Bukan seperti itu maksudnya. Fokusnya adalah jangan sampai orang tersandung untuk mengenal Yesus hanya gara-gara hal-hal yang sepele. Itu bukan berarti kita hidup nggak bebas, tapi belajarlah kita rendah hati seperti Pak Boyong tadi bilang. Belajarlah kita mendisiplin diri, karena ukurannya nggak sebanding. Hanya gara-gara hal-hal jasmani yang seperti Pak Boyong bilang tadi, enaknya juga cuma sejengkal, cuma di mulut sampai di leher. Syukur-syukur itu nggak jadi penyakit di tubuh kita, terus dibuang di jamban. Jangan hanya gara-gara hal-hal seperti itu, orang jadi nggak kenal Yesus. Jangan sampai jadi batu sandungan seperti itu Bapak Ibu. Mentang-mentang kita boleh makan B2 contoh. Padahal kita tahu tetangga kanan kiri itu bisa ribut rame. Kalau mereka mencium aroma yang enak itu, ya udah lebih baik nggak usah masak di rumah. Itu jadi batu sandungan, contohnya seperti itu. Kalau memang pengen, ke Barus aja. Nah itu jelas tempatnya. Itu contoh Bapak Ibu ya. Apalagi kayak di Jogja ini, udah jelas kayak tempat anak saya kos. Tidak boleh ada daging B2 masuk ke tempat kos. Ya udah, jangan dipaksain.
Itu kan haram untuk kamu, untuk saya kan halal. Oh, nggak boleh begitu, itu jadi batu sandungan. Itu contohnya seperti itu. Jadi karena sekali lagi kita harus fokus bicara soal kerajaan Allah. Bukankah kita ini anak-anak kerajaan yang harus mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini dimanapun kita berada. Dan tadi Pak Boyong sudah jelaskan bahwa bicara soal kerajaan Allah itu kan bicara soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi mari fokus kepada hal ini, yaitu hidup dalam kebenaran. Terus hidup dalam damai sejahtera, yang tadi Pak Boyong juga katakan, sama seperti Paulus jelaskan di pasal 12, kalau itu bergantung dengan kita, udahlah hiduplah damai dengan semua orang. Ini bukan kompromi Bapak Ibu. Tapi memang kita harus hidup dalam damai sejahtera dan kita mendatangkan damai sejahtera. Tadi ayat yang Pak Boyong katakan di ayat 19. Kita harus mendatangkan damai sejahtera dan saling membangun. Nah, itu yang harus kita lakukan. Walaupun terkadang ya itu tadi kita harus berkorban. Kita harus rela berkorban, mengorbankan kesenangan kita, mengorbankan kesukaan kita akan makanan, mengorbankan kesenangan kita untuk hobi kita mungkin. Tapi kalau itu jadi batu sandungan ya sudah, lebih baik kita tahan hati, tahan diri untuk nggak melakukan hal-hal seperti itu. Karena itu juga hanya hal-hal yang fana. Lebih baik fokus kepada hal-hal yang kekal. Jadi seperti Paulus bilang kan di Galatia 2 ayat 20, aku hidup tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kita masih hidup, kita masih punya keinginan karena kita masih punya jiwa Bapak Ibu. Kita masih punya kehendak. Tapi kalau keinginan dan kehendak kita itu jadi batu sandungan orang datang kepada Tuhan, ya lebih baik urungkanlah kehendak dan keinginan kita tadi. Nah itu yang saya dapat dari apa yang Pak Boyong tadi sampaikan. Jadi ayo lakukan tetap dengan sukacita, jangan merasa nggak enak kalau gitu jadi orang Kristen, bukan. Lakukanlah dan paling tidak terjadi sehat. Oke, Ko Simon mau tambahkan sesuatu? Masih ada waktu kok, saya lihat lihat jam tadi masih ada waktu. Oke, kalau ada yang masih mau menambahkan, Bapak Ibu, Henry mau silakan. Oke, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Ros. Ya, oke. Mari kita doa bersama. Dan terima kasih, kami bersyukur pada hari ini ya Bapak. Kami masih bisa bangun, masih bisa koram deo Tuhan. Kami tahu ya Bapak, sesungguhnya umur setiap kami ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapak, kehendak-Mu dan rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh Tuhan semakin hari semakin mengerti bahwa hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami mau bersatu hati Tuhan, berdoa untuk Ibu Rini yang ada di rumah sakit Siloam Surabaya ya Bapak. Kami percaya Tuhan, belir burung yang menyembuhkannya Tuhan. Dalam nama Yesus, dia dipulihkan. Dan biarlah Tuhan, dia bisa makan kembali Tuhan. Bisa mengucap syukur atas setiap makanan yang Engkau berikan baginya ya Bapak. Dia boleh pulih hari demi hari. Dalam nama Yesus kami serahkan Ibu Rini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Siregar Tuhan, yang sudah bisa berkumpul kembali dengan keluarganya.
Biarlah Tuhan kuatkan dan pulihkan semakin kuat Tuhan. Dan hari demi hari boleh pulih dengan sempurna. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Bapa, Pak Siregar, dan juga Tuhan, berikan Ibu Merianti hikmat dan kekuatan, juga sukacita Tuhan, di dalam Tuhan, menjaga suami, dan juga kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, biarlah kami boleh Tuhan mendengar Pak Siregar pulih dengan sempurna. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, keluarga Pak Aceh. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan ketabahan dan penghiburan. Kami tahu Tuhan, jikalau ada anggota keluarga kami yang dipanggil Engkau, mungkin kami Tuhan bisa bersedih, kami bisa berduka. Tapi Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan agar keluarga Pak Aceh Tuhan tidak larut dalam kesedihan yang mendalam Tuhan. Karena mereka percaya bahwa adalah bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik bagi keluarga Pak Aceh Tuhan. Karena keluarga besar ini semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan. Dan serahkan Yonatan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yonatan mulai semakin pulih, semakin sehat. Dengan pertolongan tangan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan. Kami serahkan pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Dan percaya Engkau mendengarkan kami Tuhan. Dan kami boleh berharap dan percaya pada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama, sudah di koran bioin Tuhan. Kami mau Tuhan, setiap hari hidup kami diperbaharui dengan firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan apa yang sudah Kau bicarakan melalui hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan. Kami tahu itu mengingatkan kami untuk tetap di dalam kebenaran Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan kami pagi ini. Biarlah Engkau Allah yang maha besar bagi kami. Tuhan yang selalu menuntun kami. Kami mau Tuhan pagi ini juga terima berkat-Mu. Biarlah kasih karunia dari Bapa di surga itu menyertai kami, menolong kami, dan memimpin kami sepanjang hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati.